Selamat malam, Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik semua. Iya, saya melihat jempol-jempol yang diacungkan, pertanda bahwa saudara semua menikmati kasih Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur malam hari ini dapat berhadapan dengan saudara umat Tuhan yang sudah menikmati karya penebusan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita buka hati kita siapkan untuk menerima berkat firman Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Hidupku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian yang kami naikkan karena rasa syukur kami padamu Tuhan, indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kau berkati setiap kami, Kau juga memberkati Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan melekat erat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan dan membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam semua, shalom saudaraku. Kita jumpa lagi hari ini di dalam ibadah PA dan merupakan persiapan untuk besok
bersama dengan segenap umat tebusan Tuhan di seluruh bumi merayakan peringatan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bagi dunia adalah sebuah olokan. Tuhan kok mati, ya kan? Kita maklum karena memang belum memahami mengapa hal ini harus terjadi, ya kan? Tapi bagi iman Kristen itu adalah suatu yang sangat spesial, istimewa, luar biasa. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, karena kalau Tuhan Yesus tidak mati, saya dan saudara yang mati. Artinya apa Pak Gembala? Iya, mati tidak cuman seperti di dalam pemikiran ya dangkal oleh sebagian orang bahwa mati itu adalah tubuh tergeletak, tidak berdaya, lunglai, dan kemudian sebutannya berubah. Ya, bukan lagi manusia hidup tetapi disebut mayat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu dalam pemikiran dangkal. Tetapi sesungguhnya mati itu adalah lanjutannya identik dengan M-A-U-T, maut. Iya kan? Nah, jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, kapan maut itu dimasuki? Ya, kapan saja. Kalau manusia nyawa sudah pisah dengan tubuh, ya saat itu harus masuk maut. Tidak bisa tidak. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena upah dosa maut, semua orang kita ini berdosa. Ketika mati, mati apa? Berkali-kali saya sampaikan, ketika tubuh sudah ditinggal oleh nyawa, nyawa ini meninggalkan dunia kemana? Ke alam sebelah, ya. Dan alam sebelah itu bagi nyawa orang berdosa masuk maut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Yesus mati, artinya Yesus ya untuk masuk maut. Kenapa? Nah, ini yang saya namakan bahwa Yesus memblokir alam maut. Demi kepentingan keturunan Adam berdosa, ya, yang menyerahkan persoalan dosanya kepada Tuhan Yesus. Yesus menggantikan kita untuk dia masuk ke sana. Nah, itu sebabnya dikenal Yesus mati. Ini penting artinya. Dan walaupun itu olokan dibolak-balik, ya dikatakan kalau ya Tuhan kok mati. Ya, justru kalau nggak ada Tuhan yang mati, Tuhan yang masuk maut, ya sayalah yang harus masuk ke maut. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, selamat join juga untuk Pak Wawan Pristianto. Iya, senang sekali ya bisa gabung sama-sama hari ini, dan mungkin ada beberapa lagi keluargaku yang mungkin agak lama tidak gabung atau baru malam ini gabung, bisa bersama-sama, dan saya bersyukur, saya sambut dengan cinta kasih. Yesus mengasihimu luar biasa ya. Baik, mari kita sama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan buka Alkitab di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 16. Ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah."
Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini tidak asing buat kita semua ya. Setelah saya memberikan PR membaca Alkitab, yaitu kitab Keluaran pasal 12. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-51 ya. Dan kemudian di dalam Injil Matius pasal 26 tadi. Saya yakin Anda semua, keluargaku, sudah membaca 2 perikop atau lebih dari pembacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama kitab Keluaran adalah bicara tentang suatu peristiwa nyata bahwa Tuhan memberikan perintah di dalam proses persiapan ya, pembebasan, pengeluaran bangsa pilihan tapi jadi budak di Mesir. Dan semua prosesinya Tuhan sampaikan. Itu adalah peristiwa nyata di tengah-tengah bangsa pilihan, yaitu orang Israel pada masa kepemimpinan Moses. Ya. Jadi tolong, itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol, tapi peristiwa nyata. Dicatat di dalam kitab Keluaran yang bagi kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang bagi orang Yahudi yang istilahnya adalah penganut Yudaisme, yaitu agama orang Yahudi, yang mengikuti prinsip-prinsip ajaran Musa, kisah itu sama dengan yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kita ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada ungkapan orang yang mendem ya, bahwa seolah-olah bahwa ya orang Kristen itu mempercayai kitab suci yang sudah tidak asli. Itu saya bilang mendem. Tahu mendem? Iya, mabok. Iya, kenapa? Karena yang sekalipun sementara ini orang Yahudi itu sekian puluh persen ya belum ya menerima Yesus sebagai Mesias, atau di dalam bahasa identitasnya belum Kristen, tetapi mereka memegang kitab suci dalam bahasa asli ya, yang sejak mana Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa itu dan dicatat. Sehingga dari abad ke abad, ribuan tahun, sampailah kemudian diterjemahkan di dalam ya bahasa kita sekarang ini. Di sini ada bahasa Indonesia. Jadi kalau mau dicari akar sejarahnya ketemu. Sampai hari ini membuka kitab suci yang dibaca oleh keturunan Yahudi asli di sana ya sama, cuma teksnya beda, beda terjemahan. Jadi kalau dikatakan tidak asli, yang asli hilang. Loh, terus kita balik tanya, ya kalau gitu yang asli yang hilang, hilangnya di mana? Kapan itu? Ya orang-orang yang mengatakan itu tidak asli, ya nggak tahu. Pokoknya katanya ya palsu. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya ini saya dengan terpaksa, karena ini juga adalah PA, kewajiban saya ya untuk mengungkap, mencerahkan saudara, memberikan pencerahan. Nah, rada anehnya begini. Kalau dikatakan sudah tidak asli lagi gitu. Tapi nanti dikutip-kutip juga. Umpamanya yang dikutip, ya salah satunya masih banyak. Di dalam Ulangan pasal 18, kalau saya dibaca ya, ini bukan teks khotbah saya. Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 18 umpamanya. Di sana ada firman Allah yang berkata bahwa nanti akan datang nabi dari antara saudaramu yang seperti kamu. Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bicara kepada Musa akan muncul nabi seperti kamu. Seperti kamu, seperti Musa apa?
waktu kecil baru lahir Fir'aun nguber-uber Musa, waktu baru datang Natal Tuhan Yesus, ya Herodes nguber-uber Tuhan Yesus, ya sang bayi mungil itu. Nah, itu salah satunya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian ya akan datang dari antara saudaramu. Nah, itu jelas. Israel itu ada 12 suku. Musa itu suku Lewi. Dari antar saudaramu yang akan datang nabi seperti engkau, ya, itu dari suku Yehuda, namanya Tuhan Yesus Kristus, ya, sang Mesias itu. Nah, jelas. Nanti Paulus mencatat itu di dalam Kisah Rasul tentang nubuatan itu, bahwa ya ini yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, akan datang Mesias itu dari antara saudaramu. Teks itu dikutip oleh Paulus jelas-jelas. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu bicara tentang Mesias yang akan datang, yang orang lain menyebut Nabi Yesus. Bukan untuk orang lain, tapi kawan-kawan kita itu kemudian mencomot ya ayat itu yang sempat dikatakan ya kitab yang sudah tidak asli, kitab yang palsu, ya sudah dipalsukan, tapi kemudian dicomot untuk apa? Demi satu kepentingan bahwa yang dimaksud Nabi akan datang itu ya menurut ya keyakinannya si anu umpamanya begitu. Ya sudahlah, ya kan? Tapi kita tahu, kita bisa paham. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk mendapat pencerahan. Kalau udah tahu ngapain Pak Gembala? Ya kalau udah tahu semakin kita ngerti bahwa Alkitab kita firman Allah. Ya saudaraku, evangelion, berita damai sejahtera itu sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Contoh, kembali kepada ayat yang kita baca tadi, yang saya jelaskan. Kitab Keluaran pasal 12 yang sudah saudara baca tadi, itu peristiwa nyata, terjadi. Ya kan? Di dalam persiapan Paskah itu ada yang dinamakan menyediakan roti tidak beragi. Kemudian jangan lupa menyembelih ya anak domba yang darahnya kemudian dikuaskan, dicatkan di atas kusen pintu-pintu rumah tinggal orang-orang Ibrani atau Israel. Ya kan? Karena dikatakan nanti malam ini maut akan memburu semua anak sulung yang ada di negeri Mesir. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan semua dilakukan oleh orang-orang Israel di atas komando yang diberikan Musa kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Pada malam itu ketika maut ya mendatangkan kematian kepada anak-anak sulung. Dan ternyata anak sulung semua yang rumahnya orang Israel itu ada tanda darah yang dioleskan. Ya, tidak ada satupun dari anak sulung mereka yang mati. Tetapi yang tidak tahu dan tidak dioleskan, tentu ini pada rumah-rumah orang-orang Mesir ya, tidak dioleskan darah hewan karena mereka tidak diberitahu. Mereka ya mereka yang memang dengan shock terapi dari Tuhan ini tujuannya apa? Kemudian melepaskan Pasah ya, agar orang Ibrani itu keluar meninggalkan negeri perbudakan dan masuk negeri ya Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, anak ya raja Mesir sampai anak hewan ternak yang sulung semuanya mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi ya Pak Gembala? Iya, terjadi. Ya, peristiwa itu juga dikutip ya, dikutip oleh saudara-saudara kita. Jadi ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, dikutip, tahu peristiwa itu walaupun nanti nama-nama bisa berubah kan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Miriam kakak ya dari Musa dan Harun itu kan. Kemudian
Menurut kepercayaan sebelah itu dianggap Miriam itu sama dengan Maria, pacar tunangan Yusuf. Bunda Yesus katanya begitu. Itu Miriam, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Ya, Pak, apa kita nggak perlu protes? Ya nggak usah. Ya ngapain? Wah maunya begitu, keyakinannya begitu. Ya silakan, monggo. Tapi dengan demikian semakin kita ngerti. Ya, Alkitab yang sudah ada dari sononya itu jelas menceritakan kalau kemudian Musa, orang tuanya Musa siapa? Jelas Alkitab kasih tahu. Bapaknya namanya Amran, ibunya namanya Yohebed, ya. Saudaranya siapa? Oh jelas. Musa itu anak terkecil bungsu. Di atasnya ada Harun, di atasnya ada Miriam, ya. Dan kemudian antara Miriam dengan Maria itu beda 2000 tahun, saudara gue ini kasih Tuhan. Iya, beda 2000 tahun. Ya, jadi kalau beda 2000 tahun kok bisa dianggap sama, ya gimana? Ya nggak tahu kan gitu. Loh, boleh kan kita mesti meluruskan gitu loh, supaya jangan nanti kalau kita jadi bingung itu. Ya nggak perlu bingung. Pegangan, ya saudaraku kalau bingung pegangan. Iya, pegangan tangan Tuhan. Nah, jadi hal-hal ini penting sekali. Oke, intinya apa? Itu betul-betul terjadi Pak, peristiwa Paskah. Iya. Yang kedua, ini adalah bentuk pengantar ke perjanjian baru. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Bahwa nanti kelepasan itu bukan dari perbudakan Mesir, tetapi perbudakan kuasa penguasa dunia, kuasa dosa. Dan setiap orang yang mendapat pembebasan, kelepasan, kemerdekaan, lepas dari cengkraman iblis, ya harus makan roti yang tidak beragi dan minum darah Yesus Kristus. Iya kan? Di mana Tuhan Yesus kemudian mengatakan, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya mengenang terus-menerus umat tebusan Tuhan, merayakannya dari waktu ke waktu untuk kita makan roti dan minum kuasa darah Tuhan untuk menikmati suatu persekutuan dengan Dia. Kalau saya berdoa untuk perjamuan kudus, selalu saya katakan, biarlah roti ini dikuduskan, diberkati, dan dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan 2000 tahun silam. Ya, kemudian Tuhan, anggur cawan berkat ini, berkenan Tuhan kuduskan, berkati, dan persekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di 2000 tahun yang silam. Dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita orang yang percaya. Sehingga peristiwa Paskah Perjanjian Lama, kisah kelepasan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, negeri yang dijanjikan itu, saudaraku ini kasih Tuhan, adalah menjadi gambaran dan pengantar bagi gereja tebusan Tuhan dari segala suku bangsa di dunia. Tidak cuma bangsa Israel saja, tapi seluruh bangsa yang ada di dunia ini mendapat kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa dosa yang memperbudak. Makanya orang itu kalau sudah diperbudak dosa, bawaannya pingin ya melakukan yang jahat melulu. Makanya konsep iman Kristen tidak sama dengan kebanyakan konsep iman lain yang ngomongnya ya jangan berbuat jahat nanti kamu berdosa. Itu keyakinan umumnya begitu. Ya monggo ya. Tapi dalam iman Kristen, kenapa sih? Aku ini kok keinginanku itu untuk melakukan yang aneh, pengen nyakiti orang, merugikan orang, ngece orang, ya barangkali membuli orang. Karena sudah berdosa, dikuasai dosa. Jadi dosa itu ya bukan akibat tetapi penyebab. Sehingga manusia ada keinginan untuk berbuat menyimpang dari kehendak Allah.
Itulah yang nanti diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kuasa iblis dipatahkan, kuasa dosa itu dikempaskan, ya, manusia yang sudah ditebus Tuhan, ya, diampuni, dikuduskan, setannya disingkirkan, kemudian Roh Kudus, Roh Allah memenuhi kehidupannya, mulai muncul kerinduan-kerinduan, ya, kehidupan yang baru. Makanya orang kalau dulu jahat, tidak karuan, dia ketemu Tuhan Yesus, mengalami penebusan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, target capaiannya itu jadi berubah. Ada kerinduan untuk bersyukur, ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan, ada kerinduan untuk belajar mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, saudaraku, karena ikut Yesus kita tidak perlu belain, wah, Tuhan Yesus kalau dicemooh kita harus bela. Tuhan Yesus banyak kekurangannya, banyak ya kekeliruannya, barangkali seperti itu. Ternyata enggak. Makanya saya minggu lalu bilang, kalau kita andaikan jadi pengikutnya Salomo atau Soleman, waduh, disekak orang. Nah, kamu kok ikut Nabi Soleman, bojone akeh gitu umpamanya gitu ya kan. Aduh, puji Tuhan saya tidak jadi pengikutnya Soleman. Iya kan? Tapi menjadi pengikut Yesus, sosok pribadi yang kudus, yang suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak pernah melarikan diri dari kenyataan. Proses penyalipan, proses dikuyo-kuyo dalam bahasa Jawa, utamanya bahasa Solo ini ya. Yesus dikuyo-kuyo, dia tidak lari dari kenyataan, tidak menyembunyikan diri, tidak. Waktu doa di Taman Getsemani didatangi oleh serdadu Yahudi dan Romawi dalam pimpinan seorang Yudas muridnya ya yang memberontak kepada dia, berkhianat kepada dia. Waktu Yesus lihat itu, Yesus datangi, tanya kepada mereka, serdadu yang bawa pedang dan lembing, ya. Tuhan Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Itu bukan artinya Yesus gak ngerti. Yesus tahu. Itu kan tujuannya untuk memvisualkan supaya kita mengerti bagaimana sosok Yesus yang tidak pernah menghindari ancaman maut demi menggantikan saya dan saudara. Amin, saudaraku, angkat jempol saudara kalau saudara mengerti sampai sejauh ini. Iya, dan pada waktu mereka mengatakan, aku mencari Yesus orang Nazaret. Lantas Tuhan Yesus mengatakan, aku ini. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, semua orang jahat itu sempat terpental ke belakang. Ya kaget kayak disambar petir. Kenapa? Gak pernah ada orang terancam maut terus ngaku dirinya, yang dicari itu dirinya. Ya ini secara psikologisnya begitu. Saudaraku ini kasih Tuhan, Yesus katakan, aku ini. Cuma dia mengatakan, mengapa hari ini kamu membawa ya lembing dan pentung? Bukankah aku setiap saat bersama dengan kalian ya di bait Allah? Di rumah-rumah ibadat aku mengajar kalian. Ya, kemudian dilanjutkan di situ, karena memang sudah saatnya. Saudaraku, luar biasa. Ikut pribadi ya, yang kalau kita lihat sosoknya saja sudah luar biasa. Kita tidak perlu sibuk membuat pembelaan-pembelaan kepada dia yang kita imani, yang kita percayai. Loh kok gitu Pak Gembala? Iya, justru sebaliknya. Dia yang selalu membela saya dan saudara. Kenapa? Salah yakeh. Iya kan? Salahmu, salahku itu terlalu banyak. Iya, nah, itu sebabnya dia yang terus membelain kita. Andai kata dia tidak membelain kita, tidak ada satupun kita yang selamat. Makanya di atas salib Golgota dia katakan, sudah selesai. Ya, apa artinya? Ini semua tuntutan murka Allah yang akan dicurahkan cukup di aku saja. Firman yang dalam wujud Yesus ini harus menanggung semuanya. Ya, di atas salib dia berkata, Bapa, ampunilah. Karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Coba saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah pribadi yang seperti dia? Setahu saya bukai buku, macam-macam buku. Tidak ada sosok yang seperti dia.
Yang dalam kondisi sekarat pun dia tetap ngukup, mengcover, melindungi, memprotek mereka yang ditebus. Yaitu saya dan saudara. Luar biasa. Oke, jadi peristiwa Paskah dalam perjanjian lama itu satu peristiwa nyata, ya kan? Dalam sejarah jelas-jelas, tetapi punya makna yang kedua adalah mempersiapkan untuk Paskah yang sesungguhnya, yang pengorbanannya tidak harus menyembelih anak kambing domba yang dibeli di pasar hewan, ya kan? Zaman dulu kan gitu, sampai di depan bait Allah itu dipasang ya orang-orang jual segala macam ternak yang digunakan untuk pengorbanan, ya. Dan ada aja syaratnya mesti begini, ya sehat, enggak ada penyakit kuku, penyakit mulut, ya itu. Dan itu semua ya kerjasama dengan para imam ya di situ, ya untuk dapat penghasilan tambahan juga kayaknya itu di bait Allah. Sampai Yesus sempat iya kan menyucikan tempat itu, mengatakan, mengapa rumah Bapakku kau jadikan sarang penyamun, ya. Makanya sampai hari ini dengan pedoman itu selalu saya wanti-wanti ya kepada semua keluarga besarku. Kalau sudah urusan kita ibadah, pelayanan di gereja, nggak ada lagi pakai ada transaksi apapun ya. Tolong ini. Karena sebetulnya di situ Tuhan Yesus sudah memberikan satu gambaran. Ya, gambaran bahwa jangan jadikan rumah doaku ini dijadikan sarang penyamun. Karena apa? Waktu itu ya perdagangan di situ, transaksi macam-macam ya. Tuhan Yesus marah itu. Itu marah ilahi ya. Nah, dari pedoman itu sekali lagi ya kita boleh-boleh saja ada keterkaitan pekerjaan ya, bisnis di antara sesama anak Tuhan, satu gereja, beda gereja. Pokok konsepnya selalu saya ingatkan yang jujur, yang bagus, yang disiplin, berikan pelayanan yang baik. Ya, apa saja yang akan kita kerjakan pasti diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lakukan transaksi apapun, ya, jual beli apapun, ya, di dalam tempat kebaktian, ya. Ini sampai kapan saja. Dari dulu kan saya sudah selalu mengingatkan gitu. Gak apa-apa ya, namanya keluarga. Kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah gitu, iya kan? Di situ pentingnya Tuhan Yesus yang selalu belain kita, saya dan saudara. Coba kalau nggak ada yang belain, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita mau udah Kristen puluhan tahun, ya kita didapati tidak layak kalau tidak Tuhan itu yang tiap kali dia ya memberikan ya perlindungan, naungan, menyucikan kita, mengampuni kekurangan kita. Aduh, iya, oke, kita sekarang masuk di dalam pembacaan ayat-ayat lebih lanjut ya. Mari silakan Pak Juli baca Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Haleluya, puji Tuhan ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini selalu saya menegaskan buat kita semua, ya kan? Setelah Tuhan bicara tentang makanlah tubuhku, minumlah darahku, ya dia bawa itu perjamuan, ya, anggur dan roti. Ini adalah penggenapan seperti yang dia perintahkan dalam nubuat, dalam peristiwa perjanjian lama tadi, Keluaran pasal 12 itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, ini yang sedang dilaksanakan. Karena saat itu seluruh orang Yahudi merayakan. Ya, bahkan makan roti tidak beragi itu dari hari sebelumnya selama 7 hari. Dan saudara-saudara,
Maka murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, di mana tempat yang harus kami siapkan, ya, Guru, gitu kira-kira ya. Ya, dikatakan pergilah ke tempat si Anu, tidak ditulis namanya. Ya singkatnya murid-murid menyiapkan tempat itu kan, kita semua tahu, saya bisa baca, renungkan, nanti kalau ada hal yang tidak tahu, sewaktu-waktu saya bisa tanyakan kepada saya ya, melalui ibadah online, bahkan juga onset, kadang waktu saya berikan keleluasaan, silakan kita tanya jawab. Kita harus belajar, ya Kristen maaf, jangan beo, jangan pokoknya katanya Pak Pendeta, kita harus belajar. Kekristenan itu dari awal siap sedia untuk terus di-counter. Kenapa? Kekristenan itu agama cerdas. Ya, tidak kalau ada pertanyaan kemudian ditutupi atau kita ditanya, saya awam, keburu minder duluan. Salah. Justru kalau ada pertanyaan, kesempatan saudara menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting supaya saudara-saudara semakin hari semakin mengerti di dalam kebenaran firman Allah. Iya, di ayat yang ke-29 ini tadi, akan tetapi aku berkata kepada mulai sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Selesai, jadi hari itu terakhir. Mungkin kalau nanti ada pemikiran kritis, saya justru ungkapkan ini. Pak Gembala, kan masih setelah ini Yesus disalib, iya. Waktu itu dia katakan, aku haus, iya. Terus dikasih minum anggur, iya. Ya, tapi coba perhatikan, anggur apa yang dicucukkan di mulut Yesus? Itu anggur yang sudah masam. Itu anggur yang tertuang di sebuah batu ya, yang agak cekung di situ. Saudaraku, sudah mengalami fermentasi sama dengan cuka. Apakah kemudian Yesus ini haus lantas minum? Loh, kalau gitu gak konsisten dengan ini. Sesungguhnya tidak demikian. Itu dicipratkan di mulutnya. Untuk apa? Menambah, penyempurna penderitaan. Kalau itu dibayangkan secara fisik. Di mana seluruh tubuh Yesus, bahasa lokal ya kami di sini, dedel duel saudaraku. Pernah dengar dedel duel? Ya, udah penuh dengan luka. Ya, di kepala dipasang duri-duri tajam yang dianyam menjadi mahkota yang dimasukkan tentu tanpa aturan. Langsung aja darah bercucuran kemana-mana. Dan saat itu kemudian disiram ya dengan cuka yang saudara bisa membayangkan. Itu kalau mau bicara betapa pedih, perih, sakit yang sedemikian. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya aku tidak akan minum lagi sampai di dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya anggur itu tentu ada satu makna nanti yang khusus perlu kita ungkap, kita gali. Tapi saya di sini bisa memberitahu kepada saudara bahwa sosok Tuhan Yesus itu beliau makan boleh, nggak makan juga tidak masalah. Coba di Alkitab di mana? Pernah dia tunjukkan betul-betul dia lapar makan. Saudaraku, murid-murid pernah datang bawa makanan. Ya, setelah dia ngajar itu. Dia bikin orang kenyang 5.000 laki-laki. Apa ada ditulis? Tuhan Yesus juga ya ikut lahap memakannya. Enggak. Enggak ada. Masih sisa 12 bakul, justru diperintahkan ini bagiannya murid-murid ini, rasul-rasul ini. Waktu dia lapar, murid-murid datang bawa makanan. Apa kata Yesus? Ada makanan yang ada padaku yang kamu tidak ketahui. Lantas dilanjutkan tuh khotbah saya kemarin dulu ya. Saudaraku, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa? Ya ini penyalipan. Ini pekerjaan Bapa yang harus diselesaikan. Karena manusia yang diciptakan dengan begitu manis, sesuai dengan gambar ya dari Allah. Gambar Allah siapa? Yesus.
tiba-tiba belepotan. Apa? Kehilangan kemuliaan, yang ada kenajisan, kejahatan, ketidakpokroan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah di dalam diri manusia. Ya, dan untuk itu kemudian Tuhan menyelesaikan dengan apa? Proses penebusan. Dan setelah dalam penebusan yang ada 3 poin, selalu ya, ini asli ini. Pemikiran ini saudaraku dari perenungan saya, diampuni karena kasih karunia, dikuduskan itu apa? Orang berdosa itu dicengkeram kuasa-kuasa gelap, disingkirkan itu dikuduskan. Yang ketiga itu dipenuhi Roh Kudus. Kayak rumah ya, yang kotor dibersihkan, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan nanti apa yang terjadi? Setan bawa 7 teman yang lebih jahat masuk di dalam rumah itu. Wah, kekristenan itu luar biasa ya. Begitu kita bisa ngerti, luar biasa itu bukan tanpa mudah diterangkan, bisa diterangkan. Apa luar biasanya? Ini prinsip-prinsip itu. Orang awam aja bisa belajar. Pemahaman ini jangan, wah ini pemahaman ini tingkat pendeta ini yang baru tahu. Justru pendeta yang jujur dia akan buka semua apa yang dia belajar dari Tuhan, sampaikan. Dan pendeta itu harus belajar terus. Tidak harus mau duduk di STT untuk ambil S4 barangkali ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Khotbah saya 1 jam. Tetapi pembelajaran saya sepanjang waktu. Ada kesempatan. Ya, kalau enggak pakai headset ya, pakai alat-alat lain. Saya terus belajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga apa yang saat ini isu lagi berkembang. Tentang ya bagaimana usaha-usaha polemik-polemik yang coba mengkonter kekristenan, ya justru senang saya. Kenapa? Bisa belajar lagi, mendorong kita belajar untuk bisa mengerti, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah di situ tujuannya kalau kita betul-betul paham di dalam kekristenan ini. Luar biasa. Kembali lagi, Yesus makan boleh, nggak makan nggak masalah. Buktinya mana Pak Gembala? Puasa 40 hari 40 malam. Ada nggak ditulis di situ? Maka pada malam hari Tuhan Yesus pergi ke pasar Senggol. Pergilah dia ke food court. Ya, dan malam itu beliau harus mengenyangkan dengan berbagai macam hidangan yang spesial-spesial. Ya, maka pagi hari sepanjang pagi sampai sore dia tidak puasa. Tapi sore, malam hari makan terus Tuhan Yesus. Enggak ada dikatakan ini 40 hari, 40 malam. Ya, saudaraku, yang dikasih Tuhan, tidak ada orang bisa, tidak makan barangkali seminggu, no problem. Tidak minum 1 minggu, koit, ya, langsung, wassalam, kira-kira begitu. Nah ini Tuhan Yesus lakukan. Makanya, loh kok begitu Pak? Iya, dia tidak sama loh sebetulnya dengan kita. Ya, bagaimana? Jelas. Yohanes 1 dia menunjukkan ayat 1. Dia itu firman bersama dengan Allah. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Pasal 1 Injil Yohanes ayat 14. Tuhan Yesus berkata, maka firman itu menjelma. Ya, atau dengan terjemahan bahasa Indonesia kita, menjadi daging. Itu artinya apa? Menjelma. Inkarnasi. Firman Tuhan dalam wujud manusia Yesus seutuhnya. Jadi gak ada terus pemisahan. Oh roh Yesus, ya umpamanya ini tubuh Yesus. Sebenarnya tubuh Yesus itu firman. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Yesus berkata, kamu dari bawah tapi aku datang dari atas. Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 3 ayat 12. Tidak seorang pun yang dapat pergi ke atas ke tempat Bapa. Kecuali dia yang turun dari atas. Siapa dia? Yesus. Luar biasa. Makanya waktu dia naik nanti dalam peristiwa lanjutan dari Paskah. Ya dia naik ke surga. Dilihat orang sak kota. Bukan mimpi. Bukan terus dia cerita. Aku tadi malam jalan-jalan. Kemana Tuhan? Surga. Ada apa aja? Macam-macam di sana. Ya, semua orang lihat. Ya, ini loh. Makanya nanti kalau ada yang mirip-mirip gitu, ya sudah namanya mirip kok, ya nggak apa-apa. Silakan saja, ya saudaraku. Tapi Tuhan kita Yesus, semua yang dilakukan tuh betul-betul di tengah publik, ya saudaraku, di tengah-tengah
penglihatan secara umum, banyak orang lihat semua yang dia kerjakan. Enggak ada yang terus isapan jempol dongeng cerita begitu, enggak ada. Oke, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Puji Tuhan. Inilah nubuat wujud dari Paskah itu nanti dalam perjanjian baru. Ini Yeremia kan perjanjian lama kan? Oke, silakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Makanya kalau kemudian kita mengenal perjanjian baru, itu karena perjanjian awal yang pertama Tuhan dengan bangsa Israel tok itu sudah diingkari. Orang Israel sulit untuk dia dapat melakukan kehendak Allah itu dengan kekuatannya sendiri. Itu tujuannya apa? Tuhan menjelekkan kepada kita semua. Nanti pada saatnya dia akan menyatakan karena perjanjianku yang sudah diingkari, dicemooh, dan tidak mampu dilakukan, aku akan memberikan perjanjian baru. Ya, dan perjanjian baru ini tidak atas dasar 2 loh batu yang dibawa oleh Musa waktu turun dari pertemuan dengan Tuhan di atas gunung, yang ketika dia melihat sampai di bawah mau disampaikan kepada orang Israel, yang terjadi apa? Orang Israel ya pesta pora di bawah kepemimpinan kakaknya Musa yang sebetulnya dipilih jadi juru bahasa, juru bicara waktu bertemu dengan Firaun. Siapa dia? Imam Harun, suku Lewi kan, ini Musa ini kan suku Lewi. Makanya dari bapaknya Lewi, ibunya juga Lewi kan, Amran dan Yohebed. Itu selalu saya pakai khotbah perkawinan. Orang Lewi menikah dengan orang Lewi. Maksudnya apa? Ya ini gambarannya kalau Lewi itu bisa jadi imam. Nah kalau jadi imam landasannya ya harus beriman. Maka pernikahan yang betul adalah orang yang beriman dengan yang beriman. Nah kalau dulu waktu nikah masih kurang iman, perjalanan terseok-seok, cepet sekarang. Ya jalan bareng. Makanya ke gereja itu jangan saling titip salam ke Tuhan Yesus. Suami bilang, aku sih nonton bola nanti ini ya umpamanya gitu. Tolong sampaikan salam sama Tuhan Yesus sama Pak Pendetanya ya gitu. Kadang-kadang istrinya gitu juga, sibuk aku Pak, nanti ini mau terima arisan. Ya, arisan apa? PKK. Ya, titip salam sama Tuhan Yesus. Sama titip kolektor ya, klidik begitu ya. Salam sama Pak Gembala itu umpamanya gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua balik. Lu gak ke gereja lagi mah? Oh enggak. Aku ono arisan lagi. Arisan apa? Ya, dasawisma. Ya, warisan terus saudara-saudara. Ya, alasan terus dibuat, enggak pernah dengar firman. Yang terjadi dalam perjalanan nikah, kepincangan rohani. Dan yang demikian sulit untuk bisa membimbing anak-anak. Maaf, saya masih buka ini. Maka suami istri selagi masih dikaruniai kehidupan, bangun. Apalagi sudah tidak ke gereja, pasangan demennya senengnya elus-elus akik bertua, ya kan? Nyimpen gaman-gaman, besok-besok kendit-kendit. Hati-hati, saya sampaikan karena Yesus mengasihimu, cepat tinggalkan hidup okultisme, obatan yang seperti ini. Engkau lahir sudah Kristen, tetapi kalau engkau masih bersekutu terus dengan iblis, engkau belum selamat. Saudara tidak jalan bareng sama Tuhan, tapi saudara membuka hati pada jalan sama hantu.
Saya rasanya kok masih perlu saya sampaikan ini. Saya enggak salah nanti waktu ketemu Tuhan, satu hari kan saya mati. Ya. Dan orang-orang juga mati. Ketika ada orang binasa, lantas waktu ditegur sama Tuhan di sana, lantas orang itu alasan, pendeta saya enggak pernah ngingetin saya masalah ini. Saya yang dikecek sama Tuhan. Ya, maaf. Harus saya sampaikan terus. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Yang terjadi apa nanti? Mungkin belum kelihatan dampaknya. Ingat ya, kalau mempercayai kepada setan-setan, kepada ya tahayul-tahayul, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, japa-jampi, ya, satu hari kalau setan itu bisa seolah memberikan sesuatu yang tidak jelas, satu hari dia akan nuntut habis-habisan. Ingat aja ya. Dan saya sudah cuci tangan seolah-olah begitu. Tapi saya tidak akan mandek kok. Selagi masih saya dikasih tugas Tuhan menyampaikan firman, saya akan terus beritakan ini. Saudara, kalau jalan hidup bareng, sama-sama beriman, Lewi dapat Lewi, saya percaya persoalan mungkin masih ada. Pergumulan kadang-kadang kita hadapi. Waktu tertentu ada kesulitan masih mungkin. Tapi semua pasti bisa kita lalui. Kenapa? Karena kita bisa memiliki perjalanan satu visi. Suami, istri, dan juga anak-anak. Ingat itu. Makanya seorang Musa, aturannya udah mati, dicemplungkan di sungai Nil. Itu sikap dari seorang Firaun. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, seorang bayi Musa, ya, dengan cara Tuhan, justru dia dipersiapkan jadi orang hebat. Mulai hari ini tolong, suami istri, keluargaku semua yang terkasih. Engkau boleh sepakat bahu-membahu dalam keluarga. Ingat, perjalanan ke depan dunia ini tidak semakin gampang, ya. Kemungkinan besar akan ada semakin hal-hal yang aneh-aneh bakal terjadi. Dan Alkitab menubuatkan dalam banyak hal. Tapi percayalah, tidak usah kecil hati. Kalau suami istri masih dikaruniai hidup bersama, atau orang tua anak punya kesepakatan untuk terus hidup berjalan dalam iman sesuai petunjuk firman. Saya mau katakan, semua hal bisa kita lewati dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakah saudara? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya 40 tahun mengabdi pada Tuhan. Satu demi satu saya semakin paham. Tuhan tidak pernah merancang yang buruk di dalam kehidupan kami. Dan saya yakin itu juga berlaku buat setiap saudara. Kembali kepada kebenaran Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada zaman perjanjian baru, ya, tidak bersandarkan kepada dua loh batu itu yang orang mesti diajari jangan nyolong, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Enggak. Tetapi tiap kebenaran firman yang masuk dalam hati kita bisa tercatat, termetre di dalam hati. Hati itu apa? Roh. Bukan tata krama atau barangkali hukum-hukum keagamaan yang kita hafal. Enggak. Kita mungkin tidak hafal urusan, wah sejarah gereja bagaimana. Boleh belajar. Tapi bukan itu kuncinya. Kristen itu harus hafal apa? Harus hafal. Enggak. Tetapi ada kerinduan. Tahu sedikit dijalankan. Rasa kurang mampu minta pertolongan Roh Kudus. Ya saudaraku. Nah itu perjanjian baru. Kenapa? Perjanjian lama sudah ya diingkari. Nah itu jelas kan dasarnya. Kalau tiba-tiba saja ada agama baru ngomong bahwa ini agama penyempurna semua yang lain, yaitu sah-sah saja menurut versinya. Ya kan? Tunjukkan sekarang buktinya di mana, kan begitu. Sehingga dikatakan bahwa ya ini Injil, ya Taurat, Zabur, Injil, kemudian ada penyempurnanya. Ya, ini yang paling akhir. Tidak ada lagi yang paling akhir. Lah itu boleh saja orang ngeklaim gitu kan untuk kepentingannya dia sendiri. Nah kalau Kristen ditanya, masih ada lagi gak? Ya ada. Mormon itu dia ngaku ada nabi terakhirnya juga. Namanya Joseph Smith. Ya,
Pernah dengar kan gereja Mormon itu kan ada itu di Ngagel. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian di bundaran Satelit. Ya, saudaraku, yang sebelah sana gerejanya mendiang pendeta Jeremia Rim, yang seberangnya itu kayak gudang gitu. Nah, ya dia cakap kalau umpamanya kami ini punya nabi terakhir namanya Joseph Smith. Lah ya sudah itu nabimu, tapi jangan terus kemudian ya nganggap menjadi penyempurna atau penutup ya Kristen yang sebelumnya kan gitu ya, sah-sah saja gitu. Tetapi kalau kita ngomong tentang perjanjian baru, karena perjanjian lama dijelaskan, ini apa? Contohnya di dalam Yeremia itu. Makanya kalau di dalam berkutat di dalam prinsip perjanjian lama, waktu Taurat mau diturunkan itu ya, baru diturunkan 2 loh batu, terjadi korban besar-besaran loh itu. Berapa? Coba kita lihat perbandingannya ya. Di dalam kitab Keluaran 32 ayat 28. Nanti angkanya itu bisa sama, yang terjadi dalam perjanjian lama itu korban, tapi dalam perjanjian baru jumlah orang yang diselamatkan pertobatan saat Roh Kudus turun itu, jumlahnya itu bisa sama. Coba saudara lihat. Melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Oke, penjelasannya nanti baca ya, itu saudara kasih dapat PR lagi. Perikop itu, cerita itu dibaca. Saat Musa turun bawa 2 loh batu ya tadi, kemudian Harun sama orang Israel nyembah berhala, patung, ya lembu dari emas, emas yang dikumpulkan itu loh. Yang tujuannya nanti harusnya itu membangun bait Allah itu loh. Di situ dipakai dulu jadi patung lembu emas. Akhirnya kena murka Allah, yang mati tewas itu berapa jumlahnya? 3.000 orang. Tolong sekarang lihat Kisah Rasul 2:41. Ini perjanjian baru sekarang. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagaimana? Sudah lihat apa ini kebetulan? Luar biasa kan? Nah, kalau kita belajar kebenaran firman, waktu Taurat diturunkan, ya dampaknya itu karena dengan Taurat orang itu tahu salah itu, ngerti salah, tapi nggak tahu jalan keluarnya. Terjadi bunuh-membunuh berapa? 3.000 orang mati. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ini peristiwa kapan? Saat Roh Kudus turun. Ya, saudaraku, saat Roh Kudus turun. Dan yang terjadi apa? Dikatakan yang diselamatkan saat itu bertambah kira-kira 3.000 orang yang diselamatkan. Luar biasa. Jadi dalam masa perjanjian lama itu, saudaraku ini kasih Tuhan, selalu ibadah juga secara jasmani diwarnai juga dampak-dampaknya secara jasmani. Jadi dalam perjanjian baru luar biasa. Ibadah tidak menurut tatanan jasmani semata-mata, tetapi adalah bagaimana prinsip rohani yang ditata. Tuhan memberikan penebusan yang dari dalam, bukan dari luar. Makanya kalau kita ini aturannya mau beribadah, ya cukup mandi aja kalau ada kesempatan. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Yang penting hatimu. Masuk ke tempat ibadah, saya pernah ditanya, kok masuk gereja itu orang pakai alas kaki? Kalau tempat kami enggak. Oh ya, memang ya bedanya di situ. Ya, dia bilang enggak boleh pakai alas kaki karena apa? Itu harus suci. Oh ya, ya bagus saja ya. Itu bagus, saya tidak mengatakan enggak bagus. Terus dia balik tanya, tapi kalau Kristen kok ibadah itu masuk ruang ibadah pakai alas kaki, apa enggak kotor? Ya kotor. Ya kan, apalagi tempat kita yang selama itu kan pakai full karpet ya kan. Perawatannya juga sulit sih memang. Ya kotor-kotor. Terus gimana Tuhan berkenan? Oh kalau dalam iman Kristen berkenan. Karena Tuhan itu kalau waktu datang di tempat kebaktian kami, yang dia lihat tidak di bawahnya kaki, oh kotor ini. Atau kalau bersih lantainya, oh belum 5 menit. Ya barangkali kayak iklan itu ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Terus yang dilihat apa? Hatinya saya bilang. Hati. Ya ini kekristenan. Makanya mau masuk di dalam peringatan Jumat Agung besok, kita siapkan hati. Nah, cara-cara saya menjelaskan ini kan saya tidak menganggap agama lain salah. Enggak. Nah itu memang keyakinannya gitu. Cuma kalau ada kaitannya itu yang selalu ngait-ngaitkan tentang iman kita, baru saya jelaskan. Ya, tentang perjanjian baru. Bagaimana? Karena perjanjian lama sudah diingkari oleh orang Israel.
Kembali dalam perjanjian baru, justru yang diselamatkan Tuhan bukan cuma satu suku bangsa Israel doang. Tetapi suku-suku bangsa-bangsa di dalam dunia. Makanya lagu Natal salah satunya yang kita kenal, dari pulau dan benua, ya kan? Jadi semua pulau benua, ya, yang mau menyambut juru selamat. Mereka semua selamat, mereka bahagia. Kenapa bahagia? Ada kepastian, kapan satu waktu mati. Tetapi di sana aku akan disambut oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu masuk maut. Maut sudah Yesus isi satu kali. 2000 tahun lalu. Terus dibawa kemana? Dibawa ke Firdaus. Seperti Yesus mengatakan kepada penjahat yang bertobat di sisinya, hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Itu sebabnya orang beriman punya keyakinan jelas. Yesus ini mengatakan sebelum dia naik, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kalau sudah tidak ada intimidasi yang membuat kita jadi jalan hidup tanpa arah, hidup itu jadi sejahtera. Ya, tinggal kita kerja, Tuhan kasih rezeki. Ya, yakin kalau hidup kita berkenan di hadapannya, nggak neko-neko, waktu kita keberkatan, usia masih seger, masih produktif, kerja baik-baik, ya. Jangan barangkali jumawa, jangan kemudian kita barang arogan, kita mengasihi semua orang di sekeliling kita. Saya yakin dan percaya, sampai tua kita, sampai putih rambut kita, Tuhan tetap sertai. Rezeki pasti akan terus ada. Satu waktu kita tutup mata, puji Tuhan, Tuhan sambut kita di sorga. Apalagi yang perlu kita takuti? Ya, saudara-saudaraku yang masih bekerja, ada kesempatan kerja, ya tapi nggak lama lagi Pak, kami sudah purna tugas, kami sudah pensiun, nggak masalah. Asal melangkah benar. Nanti kalau sewaktu-waktu dapat rezeki besar, jangan mau dikibulin orang sini sana. Karena kalau saudara mau dapat duit itu biasanya ada banyak itu. Orang-orang yang mendatangi saudara dipengaruhi. Untuk apa? Barangkali untuk dimasukkan ke berbagai macam investasi bodong. Ya ini bunganya besar, hati-hati. Kita udah hidup benar, sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita dapat rezeki kita bodoh, maaf. Kita akan menghadapi masalah panjang. Tapi kami pensiun juga nggak dapat uang yang gede-gede, nggak masalah. Pokok selagi muda, hidup kita masih kuat, produktif, kita baik dengan semua. Pasti Tuhan akan campur tangan. Orang nggak kerja 40 tahun di padang gurun, nggak bisa bertani, nggak bisa apa-apa. Tuhan kirim makan. Ya kan cicak di dinding-dinding kita ini kasih makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Asal hidup benar ya. Jangan pakai lo jimat-jimat apa lo ya. Saya mesti katakan ini. Kalau enggak hati-hati. Satu waktu anak ular itu akan berubah menjadi naga. Dan engkau akan dicapik-capik. Ketika engkau tidak sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus bersandar. Itu masalah besar buat kamu. Keluargaku semua wajib aku sebagai bapak untuk bicara ini kepada semua keluargaku yang terkasih dimanapun. Kepepet-pet, jangan ya kemudian hancurkan diri. Jangan kemudian saudara harga diri dikorbankan. Jangan. Tetap aku minta kekuatan Tuhan. Waduh pengaruhnya begitu kuat. Roh Kudus jauh lebih kuat memberikan pertolongan buat kita semua. Untuk apa? Kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang akan merusak di dalam kehidupan kita. Ayat penutup untuk kita masuk pada akhir dan kita akan berlanjut pada ibadah besok pagi jam 8 ya. Kita perjamuan kudus. 2 Korintus. Coba 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Luar biasa, Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, dan yang terjadi kita dilibatkan jadi pelayan-pelayan ya, pelayanan rohani yang tidak sekedar hafalan, catatan, ya kan, tetapi apa? Dalam rohani keyakinan, segala sesuatu bisa kita doakan. Ingat, doakan orang, doa keselamatan orang, jangan anggap tidak kelihatan hasilnya Pak. Itu hasil nanti, bicara waktu Tuhan. Ya,
Saudaraku ini kasih Tuhan, orang rumahnya dilempari, diolesi kotoran manusia. Terjadi sering kesaksian seperti itu. Saudaraku yang punya rumah sambil nyuci itu sambil nangis, sambil doakan. Ya, tentu orang itu yang lakukan kan ekstrim. Satu hari orang itu terima panggilan. Ya, kemudian terima panggilan waktu dia pingin baptis. Ya, kemudian Tuhan memberi pengertian. Kamu minta maaf dulu sama orang-orang yang pernah kamu sakiti. Dia ingat salah satunya ada yang rumahnya diolesi, rumah orang diolesi, dia pakai kotoran manusia segala sesuatu. Akhirnya dia datang di situ menceritakan dirinya dan ya apa ibu tahu dulu yang melakukan itu saya. Ibu itu bilang tahu salah satunya sampean. Ibu kok nggak marah? Nggak, kami diajar untuk mendoakan dan doa yang baik buat sampean. Butuh waktu tahunan. Tetapi satu hari dia bertobat. Saya ini penjahat. Saya ini bajingan. Kenapa kemudian saya mendapat panggilan 1979? Pasti ada orang-orang yang mendoakan saya. Mungkin orang yang tidak mengenal. Salah satunya dia berdoakan bagi ini Tuhan. Orang-orang yang jahat, orang muda yang haus kebahagiaan. Ya, lepas kandang kayak kuda, liar. Tolong Tuhan selamatkan. Mungkin itu arahnya ke saya. Satu hari. Dalam keadaan tidak berdaya, akhirnya saya menjadi milik Yesus Kristus. Saudara, inilah pelayanan rohani. Kalau saudara melakukan doa untuk apa saja, jangan saudara buru-buru, kok gak kelihatan buktinya, kok belum kelihatan jawabannya. Tuhan tidak pernah lalai ya memenuhi janji-janjinya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau seperti itu, mari terus kita melayani Tuhan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Saya lebih beberapa menit ya malam ini, tapi saya percaya sudah tidak akan rugi karena doa dan harapan saya semua terus tumbuh di dalam Tuhan. Ya, Tuhan pasti mengenapi janjinya buat kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami berada di dalam PA yang berkait dengan peringatan malam perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus bersama para murid untuk membuat penggenapan dari peristiwa-peristiwa yang dirancang dari perjanjian lama, yang makan waktu ribuan tahun. Tetapi nyata engkau tidak pernah lupa apa yang engkau programkan, engkau genapi. Dan peristiwa-peristiwa itu terjadi tepatnya kurang lebih 2000 tahun silam. Engkau lakukan, engkau mengorbankan keberadaanmu. Dan kau katakan bahwa persembahan tubuh Yesus itu untuk mengampuni dosa satu kali buat selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini kami sadar bahwa kami harus mempersiapkan kehidupan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pasti hidup kami bahagia, pasti hidup kami terima kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak mustahil ketika Tuhan masih kasih kami hidup, Tuhan juga beri kesembuhan kami. Mengangkat dari semua sakit penyakit di dalam kuasa nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menolong orang-orang yang di dalam kesulitan, sampai kesulitan pekerjaan, atau mungkin di bidang mata pencariannya. Engkau pasti campur tangan dan memberkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bawalah kami melewati gelapnya malam untuk kami kemudian istirahat. Dan esok pagi berkenan Tuhan bangunkan kami semua sehat, semangat untuk berduyun-duyun. Kaki kami pakai untuk pergi ke bait Allah-Mu, untuk bersama-sama beribadah, bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi, merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat malam ini semua pelayan Tuhan berkati, semua yang join Tuhan berkati, dimanapun berada Tuhan melawat. Semua kesulitan, doa-doa yang diharapkan untuk Tuhan menjawab, Tuhan berkenan Engkau menjawab semuanya. Tuhan, kami juga unjukkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa. Engkau terus mengingat sampai kepada kekekalan surgawi. Karena kami yakin apa yang ditabur orang pasti akan membawa kepada tuaian pada waktunya. Terima kasih buat malam ini Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat berkat Tuhan turun atas kami. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang Esa yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati semua. Saya masih akan lanjut ke gereja untuk persiapan pelayanan sepanjang hari esok. Kalau ada yang sudah mau meluncur ke gereja juga baik, silakan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.